Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau bikin jaringan Cisco di lingkungan sekolah dengan konfigurasi routing OSPF. Sini aku buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Ini kita tunggu dulu sampai dia ke menu tampilan terbukanya. Nah, ini sudah terbuka. Dan di sini aku masukin 4 router untuk setiap gedungnya. Ada gedung A dan gedung B yang masing-masingnya ada 2 lantai. Sini aku pakai yang router PT router. Lalu kita masuk ke gedung A lantai 1 ya, yang di router 0. Sini kita masukkan switch 2950/1024 disertai dengan 3 PC dan 1 printer. Itu untuk di ruang tata usaha. Lalu 6 PC dan 1 printer untuk ruang kantor guru. Tak lupa juga tambahkan 2 perangkat penghubung yaitu smartphone. Ini yang di lantai 1 gedung A-nya aku pakai smartphone 2 pasang dan tambahkan access point. Access point-nya di sini aku pakai yang APPT. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian gedung A bagian lantai 2. Di sini gedung A bagian lantai 2 itu yaitu ruang kepala sekolah yang terdiri dari 7 PC dan 1 printer. Masukin switch yang sama juga seperti yang tadi. Lalu jangan lupa masukin access point dan 1 buah smartphone. Selanjutnya kita masuk ke gedung B lantai 1 yaitu ruang kelas. Di sini aku pakai 3 PC dan 1 printer. Dan jangan lupa kita masukkan switch-nya juga sebagai penghubung antara router ke PC. Lalu sama seperti tadi, tambahkan access point untuk menghubungkan laptop secara wireless. Dan terakhir kita masuk ke gedung B lantai 2. Di sini masih sama yang seperti tadi, tapi ini untuk yang ruang lab komputer. Masukin switch disertai dengan 5 PC dan 1 printer. Tak lupa juga aku masukin access point beserta smartphone-nya. Nah, sekarang kita hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Untuk menghubungkan router ke router ini aku pakai yang serial DCE. Tinggal kita sesuaikan kita mau yang di mana. Ini aku pakai yang serial 20 ke 230 dan seterusnya. Lalu untuk menghubungkan switch ke router kita pakai kabel straight. Ini yang fast ethernet 0/0 dan kita sesuaikan untuk PC ke switch-nya. Dan tak lupa juga kita hubungkan switch ke access point. Masih sama seperti tadi, kita menggunakan kabel straight. Untuk yang lain-lainnya juga sama seperti gedung A lantai 1 tadi. Nanti aku cepetin aja ya, biar gak terlalu lama durasinya. Nah, selesai, kabelnya sudah terhubung satu sama lain. Lalu lanjut ke router. Kita di sini mau mengenalkan masing-masing IP-nya di gedung A lantai 1, gedung
A lantai 2 dan gedung B lantai 1, lalu gedung B lantai 2. Pertama-tama ini aku masuk ke gedung A lantai 1. Di sini aku pakai IP-nya, IP address 192.168.10.1. Di sini aku pakai yang 255.255.252. Dan ikuti aja caranya seperti yang ditampilin di layar ya. Dan jangan lupa kita save juga IP-nya tadi itu dengan copy running config startup config. Lalu lanjut ke router selanjutnya, yaitu yang router gedung A lantai 1, yang tadi gedung A lantai 2. Sini aku enable config delay. Ini aku pakai interface serial 30. Ini IP-nya kita kenalkan lagi yang IP ADD 192.168.10.2. Tadi kan 10.1, sekarang yang 10.2. Subnet masknya masih sama, yaitu 252. Ini sudah tampilan router ke routernya sudah hijau. Lalu lanjut ke serial 20 yang bagian tengah-tengah, penghubung tengah-tengahnya. Ini kita masukin interface serial 20. Ini aku pakai IP-nya, IP address 192.168.20.1. 255.255.252. Lalu aku lanjut ke router sebelahnya. Kita kenalkan juga IP-nya. Ini kita nolkan dulu, enable config T, terus interface serial 30. Jadi kan 20, sekarang 30. Ini masukin IP address-nya 192.168.20.2 karena yang tadi 21, sekarang 22. Ini subnet masknya masih sama, 255.255.252. Udah nih, udah warna hijau semua. Lanjut ke router lainnya. Ini yang aku pilih, aku pakai yang router bawah dulu. Ini aku no, enable config T, lalu interface. Ini interface-nya 30 ya. Ini IP address-nya kita masukin 192.168.30.1. 255.255.252. Lalu yang bagian merah yang belum hijaunya kita masukin lagi, itu config T dulu, terus masukin interface serial 20, IP ADD 192.168.30.2, 255.255.255.252. Ini kan berhasil nih, hijau semua yang router ke routernya. Lalu lanjut kita ke access point terlebih dahulu. Ini kita masukin password untuk access point-nya biar dia itu nggak kemana-mana. Ini untuk access point 1 aku pakai password 12345678990, terus rubah ke WPA 2 PSK. Udah diberi password di access point, kita masuk ke smartphone, kita pilih wireless 0, terus kita pilih WPA 2 PSK, terus kita masukin password yang tadi kita pakai.
yaitu 12345678910. Dan juga smartphone yang lainnya juga sama passwordnya. Kalau udah di lantai 1 gedung A, kita lanjut ke gedung A lantai 2. Ini sama seperti tadi, kita ke WPA2 PSK dulu, terus kita masukin passwordnya. Di sini aku masukin 0987655431. Teman-teman kalau mau coba juga terserah mau passwordnya yang gimana. Yang penting kita beri password biar gak kemana-mana dianya, gak tersambung kemana-mana. Nih udah semua kita tersambungnya. Lanjut kita ke IP DHCP untuk kita masukin ke PC. Ini kita on kan dulu ya yang FA 0/0 nya, terus kita masukin deh IP-nya. Ini aku pakai IP ADD 192.168.1.1. Ini pakai subnet masknya 255.255.255.128. Selanjutnya kita masukin IP DHCP full wireless 1. Terus selanjutnya kita masukin lagi default router 192.168.1.1. Lalu networknya kita 192.168.1.0, 255.255.255.128. Lalu yang selanjutnya DNS server. Ini kita pakai yang DNS server Google, yaitu 8.8.8.8. Lalu exit. Lalu kita enter, lalu kita close. Ini tinggal kita masuk ke PC, kita ke desktop, terus kita ke IP configuration, kita klik yang DHCP-nya. Ulangi hal yang sama di setiap PC-nya ya, jangan lupa. Nanti kalau nggak ada IP-nya nggak bisa tersambung. Setelah ke router 0 di lantai 1, kita lanjut ke lantai 2. Ini kita on kan dulu ya di pas Ethernet 0/0-nya. Terus kita lanjut deh ke CLI-nya. Terus kita masukin IP-nya. Ini aku masukin IP address-nya 192.168.2.1, 255.255.255.128. Ini lanjut ke IP DHCP full wireless 1. Selanjutnya kita masukin ke ininya, setelahnya kita masuk ke default router 192.168.2.1. Lalu lanjut ke network, kita masukin 192.168.2.0, terus kita masukin subnet masknya 128. Lalu untuk DNS servernya kita pakai 8.8.8. Kita ikuti yang DNS server Google, terus exit, terus kita close.
Seperti tadi kita on-kan di bagian desktop, IP configuration, lalu klik DHCP. Itu ikuti ke semua PC-nya ya. Setelah selesai di gedung A lantai 1 dan 2, kita lanjut ke gedung B lantai 1 dan 2. Ini terlebih dahulu kita di gedung B lantai 1 dulu ya. Terus kita masukin IP-nya seperti tadi. Tapi aku yang di sini aku pakai IP-nya 192.168.3.1. Subnet masknya masih sama, kita pakai yang 255.255.128. Dan seperti tadi kita masukin juga IP DHCP full wireless 1, default router, network, dan DNS-nya. Lalu kita atur DHCP-nya seperti sebelum-sebelumnya, klik yang DHCP. Terus close, dan seterusnya juga sama. Terakhir kita lanjut ke router lantai 2 gedung B, kita on-kan dulu seperti tadi. Langsung kita pindah ke CLI, kita enter dulu, terus kita masukin IP address-nya. Ini ya, kalau yang ini aku pakai ya 192.168.4.1. Subnet masknya masih sama 255.255.128. Dan routingnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ada DHCP full wireless 1, default router, network, serta DNS-nya. Nah, ini kita ke PC, terus ke desktop, klik configuration, DHCP, dan itu berhasil ke config. Lalu ke PC-PC setelahnya. Kalau udah semuanya DHCP udah, PW access point sudah, lanjut ke router OSPF-nya. Konfigurasi penting yang bisa tersambung ke PC antar gedungnya, kita pakai router OSPF 1. Ini kita masukin network-nya 192.168.2.0 31 area 0. Terus kita masukin lagi network 192.168.10.0.003 area 0. Lalu selanjutnya kita ke router lantai 1 gedung A. Ini kita enablekan dulu config T. Terus kita ke router OSPF 1. Kita masukin networknya 192.168.1.0.0.031 area 0. Lalu selanjutnya kita masukin network 192.168.10.0.003
area 0. Lalu selanjutnya kita masukin network 192.168.20.0 00003 area 0. Lalu kita lanjut routing ke gedung B lantai 1. Kita enablekan dulu config lalu router OSPF1. Lalu kita masukin network 192.168.20.00003 area 0. Lalu selanjutnya kita masukin network 192.168.30.00003 area 0. Lalu masukin lagi network 192.168.3.00031 area 0. Lalu konfigurasi terakhir di gedung B lantai 2 kita enablekan dulu config lalu router OSPF1. Lalu kita masukkan network 192.168.30.00003 area 0. Selanjutnya kita masukin yang network DHCP 192.168.4.00031 area 0. Yeay, selesai, udah jadi semua. Ini udah hijau semua, tinggal kita tes sukses atau enggak. Coba kita tes. Ini seperti kita lihat, kita dari lantai 2 gedung A ke lantai 1 gedung B sukses, dan seterusnya juga sukses. Udah dulu ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.